dunia pendidikan pada masa pandemi. Yang ketiga, teknologi diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan akses, kualitas, dan keadilan sosial di bidang pendidikan. Yang keempat, penggunaan teknologi memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dan terakhir yaitu teknologi memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi peserta didik. Baik, terima kasih pada Adetina. Selanjutnya itu mengenai teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post generasi Z. Saya persilakan pada Sri Yulina berbicara. Kemudian di bidang teknologi, di sini dijelaskan terlebih dahulu teknologi yang tepat adalah teknologi yang berbasis internet, di mana generasi post Gen Z sangat terikat dengan teknologi dan sering menunjukkan sikap FOMO atau fear of missing out, atau terlalu takut ketinggalan tren dengan melakukan pembelajaran berbasis internet. Peserta didik dapat memanfaatkan teknologi yang sudah menjadi teman sehari-hari. Kemudian ada media. Nah, media pembelajaran cocok adalah audio visual. Peserta didik cenderung menyukai visual yang menarik dan disajikan dalam bentuk video atau audio visual. Kemudian ada metode pembelajaran, yang dimana metode pembelajaran yang tepat adalah project learning yang disesuaikan dengan karakteristik generasi post-gen yang melek teknologi, senang berkomunikasi, menerima perbedaan, dan cenderung memiliki toleransi yang tinggi, kreatif dalam berpikir, memiliki kepedulian terhadap sesama, dan senang mengekspresikan diri. Baik, selanjutnya itu ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad ke-21 yang akan dijelaskan oleh Adetina. Baik, yang pertama teknologi dan karakteristik peserta didik abad 21, yaitu peserta didik abad 21 cenderung fasih dengan teknologi. Mereka lahir dan tumbuh di era digital, berinteraksi dengan teknologi setiap harinya. Oleh karena itu, cara mereka belajar tidak lagi sama seperti generasi sebelumnya. Mereka lebih suka belajar melalui media digital daripada melalui buku teks konvensional. Yang kedua, teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berorientasi pada pemecahan masalah yang nyata dan berorientasi pada masalah yang nyata. Beberapa contohnya adalah penggunaan aplikasi belajar online, realitas virtual dan argumentasi, serta game edukasi. Yang ketiga, memperhatikan karakteristik peserta didik. Dalam memanfaatkan teknologi, penting untuk memperhatikan karakteristik peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki akses dan keterampilan sama dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami kebutuhan, kemampuan, dan preferensi peserta didik dalam menggunakan teknologi. Yang terakhir yaitu pendidik sebagai fasilitator. Meskipun teknologi sangat berpotensi dalam mendukung pembelajaran, pendidik harus tetap berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam belajar. Baik, terima kasih. Kalau tadi penjelasan dari kelompok kami. Oke, baik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, saya ingin bertanya. Ya, silahkan Nurkowiani. Baik, saya dari kelompok 5 izin bertanya tentang kelompok 1 mengenai abad 21, siswa abad 21. Pertanyaan saya adalah mengapa penting untuk memilih teknologi, media, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik post Gen Z? Itu saja. Yani, apakah rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya? Baik, saya Yohana dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang maju. Kelompok yang maju. Tadi kan di PPT kelompok kalian ada dipaparkan tentang model pembelajaran yang cocok untuk generasi Gen Z, yaitu PJBL. Nah, saya mau tanya bagaimana dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning? Ya, terima kasih. Ya. Baik. Ya, silakan Sonia. Oh ya. Baik, terima kasih kepada Kak Yohana. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Sonia. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana seorang guru menanggapi siswa yang tertinggal dalam penggunaan teknologi pada abad ke-21. Terima kasih. Terima kasih kepada Sonia. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi untuk presentasi
presentasi ini kami akan memberikan jawaban atas pertanyaan rekan-rekan. Untuk Nur Kowiani akan dijelaskan oleh Sri Yulina Wardamani. Ada Sri Yulina, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Nah, tadi pertanyaan saudara Owi adalah pemilihan teknologi, media, dan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik di Postgen Z. Kenapa alasannya gitu penting? Nah, seperti yang kita ketahui kan, Postgen Z ini tumbuh berkembang itu di era teknologi, jadi pasti sangat penting tentunya pemilihan teknologi, media, dan metode dalam pembelajaran, yang dimana saat ini sudah sangat canggih dengan teknologi, jadi harus dipilih media yang sesuai. Kita harus manfaatkan hal tersebut dalam pembelajaran. Kemudian daya tarik dan motivasi dalam pembelajaran itu. Jadi penggunaan teknologi, media, dan pembelajaran yang menarik akan mendukung siswa itu dalam belajar, misalnya kan menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan media, jadi sangat kreatif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian pembelajarannya juga menggunakan pembelajaran kolaboratif, dia saling berkolaborasi dengan satu yang lain. Dengan hal tersebut dapat menstimulasi dan daya tarik motivasi peserta didik tersebut sehingga aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian penyediaan umpan balik yang sangat cepat dengan adanya teknologi dan media interaktif dapat memberikan umpan balik yang cepat kepada peserta didik, di mana guru dapat memberikan umpan balik langsung tentang jawaban atau karya peserta didik, sehingga peserta didik itu dapat memahami kesalahan mereka dengan cepat dengan adanya umpan balik dari guru maupun peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan Sri Yulina Wardamani. Bagaimana Nur Kowiani? Ada diterima. Oke, baik, terima kasih Nur Kowiani. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Yohana akan saya jawab sendiri, yaitu apakah model pembelajaran yang lain itu tidak cocok? Apakah hanya PJBL? Tidak, itu hanya contoh saja. Nah, untuk pembelajaran yang lain itu juga cocok karena karakteristik yang ada di generasi Z sekarang ini kan dia ada kreativitas, ini kan bisa untuk melatih kreativitas mereka. Nah, untuk PBL itu bisa melatih dari segi berpikir kritis peserta didiknya gitu. Terima kasih. Pada Kak Yo, bagaimana? Iya, saya bisa menerimanya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Sonia akan dijawab oleh rekan saya Adelina Sri Mustika Bagong. Pada Adelina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari Lili. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Sonia, yaitu menanggapi siswa yang masih tertinggal dalam penggunaan teknologi abad 21. Ya kan? Yang pertama yaitu mengidentifikasi tantangan. Mulailah dengan berbicara dengan siswa untuk memahami apa yang membuat mereka merasa tertinggal dalam penggunaan teknologi. Apakah itu kurangnya akses, kurangnya keterampilan, atau rasa tidak percaya diri menggunakan teknologi. Yang kedua itu bisa memberikan dukungan individual. Setelah mengidentifikasi tantangan yang ada pada siswa, berikan dukungan individual kepada siswa tersebut. Ini bisa berupa waktu tambahan untuk melatih keterampilan teknologi, bimbingan secara pribadi, atau sumber daya tambahan seperti tutorial online atau kursus pendidikan teknologi. Yang ketiga yaitu pendidikan terintegrasi. Integrasikan pembelajaran teknologi ke dalam kurikulum secara menyeluruh, sehingga siswa yang tertinggal dapat memperoleh keterampilan yang mereka butuhkan secara organik dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya itu model perilaku positif. Tunjukkan kepada siswa cara positif dan produktif untuk menggunakan teknologi dengan menggabungkan ke dalam pengajaran sehari-hari, dengan menjadikan contoh yang baik dalam penggunaan teknologi. Terus ada kolaborasi antar siswa, kurasi, sumber daya, evaluasi secara berkala, dan memberikan dukungan secara emosional kepada siswa. Guys, itu tadi penjelasan dari rekan saya. Bagaimana Sonia? Ya, terima kasih untuk jawabannya, saya sangat puas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Sonia. Iya, makanya masih ditutup. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan semua. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan.